Halo RS-kawan, semoga harimu selalu menyenangkan ya. Agar kita semua dapat kembali belajar bersama saya, Iwan Romiko, teman belajar kamu. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang cara pemeliharaan peralatan dan alat gedung. Ayo, siapa di antara kalian yang masih ingat seberapa penting sih kita harus tahu tentang pemeliharaan alat gedung? Ya, betul. Sangat penting karena dapat mengurangi biaya operasional dan mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, jika kalian sudah tahu pentingnya pemeliharaan alat gedung, sekarang kita akan membahas tentang cara-cara bagaimana memelihara peralatan dan alat gedung ya RS-kawan. Simak dengan seksama ya. Sebelum membahas tentang cara pemeliharaan gedung secara rinci, kita akan membahas terlebih dahulu tentang standar apa aja sih yang berlaku dalam pemeliharaan gedung. Standar dalam pemeliharaan gedung mencakup panduan dan regulasi yang ditetapkan untuk memastikan bahwa gedung tetap aman, fungsional, dan mematuhi standar keselamatan serta kesehatan. Beberapa standar yang umumnya berlaku dalam pemeliharaan gedung meliputi: pertama, standar kesehatan dan keselamatan, yaitu standar keselamatan kerja yang meliputi prosedur keselamatan, pelatihan, dan perlindungan pekerja di lingkungan kerja. Lalu yang kedua, kualitas udara dalam ruangan, yaitu standar untuk sistem yang mengatur suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara untuk kualitas udara dalam ruangan yang sehat. Lalu yang ketiga, keamanan kebakaran, yaitu standar untuk pencegahan kebakaran, peralatan pemadam kebakaran, sistem peringatan, dan evakuasi dalam gedung. Lalu yang keempat, kualitas air dan lingkungan, yaitu standar lingkungan untuk air bersih, limbah, bahan kimia berbahaya, dan kontrol polusi dalam gedung. Lalu yang kelima, struktur bangunan, yaitu bervariasi berdasarkan daerah. Menetapkan standar untuk material bangunan, konstruksi, dan perawatan struktural. Lalu yang keenam, kualitas bangunan hijau, yaitu standar untuk bangunan hijau yang berfokus pada efisiensi energi, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan dampak lingkungan yang rendah. Lalu yang ketujuh, standar penilaian gedung, yaitu panduan terkait manajemen dan pemeliharaan gedung, termasuk pengukuran area sewa, standar perawatan, dan manajemen aset. Lalu yang kedelapan, standar pemeliharaan rutin, menyediakan pedoman untuk pemeliharaan sistem mekanis, listrik, dan sistem keamanan dalam gedung. Lalu yang kesembilan, kepatuhan regulasi, yaitu standar yang dikeluarkan oleh otoritas setempat yang mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan bangunan, keamanan struktural, kelistrikan, dan lainnya. Nah RS-kawan, kepatuhan terhadap standar-standar ini penting untuk memastikan gedung tetap aman, beroperasi pada efisiensi, dan memenuhi persyaratan hukum dan lingkungan. Perawatan dan pemeliharaan gedung yang sesuai dengan standar-standar ini membantu mencegah masalah, meminimalkan risiko, dan menjaga nilai serta fungsionalitas gedung. Lalu, setelah itu, bagaimana cara pemeliharaan komponen gedung ya? Berikut beberapa komponen gedung beserta cara pemeliharaannya. Yang pertama, komponen struktur bangunan yang mencakup fondasi, dinding, atap, struktur penopang seperti kolom dan balok. Cara pemeliharaannya adalah dengan inspeksi rutin untuk mendeteksi retak, keausan, atau korosi. Juga lakukan perbaikan segera pada kerusakan struktural. Lalu lakukan pengecatan atau perawatan lapisan pelindung pada dinding atau atap. Lalu yang kedua, komponen sistem utilitas yang mencakup listrik, plumbing atau pipa air dan saluran pembuangan, dan pemanas atau ventilasi atau AC. Cara pemeliharaannya dengan cara melakukan pemeriksaan kabel, soket, dan panel listrik secara berkala. Lalu cek kebocoran atau kerusakan pada sistem pipa, lakukan perbaikan segera. Kemudian lakukan pembersihan dan perawatan rutin pada sistem penggantian filter udara. Komponen ketiga yaitu keamanan yang mencakup sistem alarm kebakaran, pintu dan jendela, dan sistem keamanan elektronik. Pemeliharaannya dengan cara tes berkala pada detektor asap dan sprinkler kebakaran, lalu periksa dan perbaiki kunci, engsel, atau sistem keamanan elektronik yang rusak atau tidak berfungsi. Komponen selanjutnya yaitu kualitas udara dan lingkungan yang terdiri dari sistem ventilasi dan pengelolaan limbah. Cara pemeliharaannya adalah
dengan melakukan pemeriksaan sistem ventilasi untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Lalu, kelola limbah sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Untuk komponen kelima yaitu kualitas air dengan sistem penyaringan air, pembersihan dan sanitasi, pemeliharaannya dengan cara mengganti filter pada sistem penyaringan air secara teratur. Lalu, lakukan pembersihan dan sanitasi rutin pada area-area yang rentan terhadap kualitas air. Komponen keenam, keperawatan eksternal yang meliputi fasad, jalan, lanskap dengan cara pemeliharaan perawatan terhadap eksterior gedung seperti perbaikan atau pembersihan fasad dan pemeliharaan rutin pada jalan dan lanskap untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Kemudian komponen ketujuh yaitu kebersihan dan sanitasi yang meliputi area umum, toilet, ruang kerja. Lalu cara pemeliharaannya adalah lakukan pemeliharaan rutin membersihkan area umum dan toilet dengan disinfektan. Lalu menjaga kebersihan area kerja untuk kesehatan dan kenyamanan penghuni gedung. RS-kawan, patut kita ingat ya, bahwa pemeliharaan yang teratur dan pemeriksaan rutin pada setiap komponen gedung penting untuk mencegah kerusakan yang lebih serius, memperpanjang umur gedung, serta memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penghuninya. Dalam banyak kasus, pemeliharaan preventif lebih ekonomis dan efisien dibanding perbaikan atau penggantian yang besar. Nah, RS-kawan, tadi kita sudah mengetahui komponen serta cara pemeliharaan alat gedung. Selanjutnya, yang harus kita ketahui adalah tentang perawatannya. Mengapa ada bagian perawatan? Dibentuknya bagian perawatan dalam suatu perusahaan industri dengan tujuan agar mesin-mesin industri atau bangunan dan peralatan lainnya selalu dalam keadaan siap pakai secara optimal. Selain itu, untuk menjamin kelangsungan produksi sehingga dapat membayar kembali modal yang telah ditanamkan dan akhirnya akan mendapatkan keuntungan yang besar. RS-kawan, harus diketahui nih bahwa bentuk-bentuk perawatan alat gedung ada 6. Salah satunya yang akan kita bahas adalah perawatan berjalan. Perawatan berjalan adalah di mana pekerjaan perawatan dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. Perawatan berjalan diterapkan pada peralatan-peralatan yang harus beroperasi terus dalam melayani proses produksi. Dalam pemeliharaan alat atau peralatan gedung, perawatan berjalan mengacu pada serangkaian tindakan rutin yang dilakukan secara teratur untuk menjaga kondisi, kinerja, dan umur pakai peralatan atau mesin di dalam gedung. Ini termasuk kegiatan pemeliharaan yang terjadwal secara berkala untuk mencegah kerusakan, mengidentifikasi masalah potensial, dan memastikan alat-alat tersebut tetap beroperasi dengan baik. Saat perawatan berjalan dilakukan di gedung, beberapa hal yang biasanya terjadi. Yang pertama, pemeliharaan rutin. Tim atau tugas pemeliharaan akan melakukan pemeriksaan rutin pada berbagai komponen gedung dan peralatan untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, identifikasi masalah. Melalui pemeriksaan rutin, masalah kecil atau potensi kerusakan dapat diidentifikasi sebelum menjadi masalah besar yang membutuhkan perbaikan yang mahal. Lalu yang ketiga, pembersihan dan pelumasan. Pembersihan akan dilakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan area umum, sistem ventilasi, peralatan, dan komponen gedung lainnya. Pelumasan juga dilakukan pada peralatan yang membutuhkan. Selanjutnya, perbaikan kecil dan perawatan preventif. Jika ada masalah kecil yang ditemukan selama pemeriksaan, perbaikan ringan atau penyesuaian bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Lalu yang kelima, pencatatan dan pelaporan. Semua kegiatan perawatan, pemeriksaan, dan perbaikan dicatat dalam catatan pemeliharaan untuk referensi di masa mendatang. Lalu hasil pemeriksaan atau perbaikan yang signifikan mungkin dilaporkan kepada manajemen gedung atau pemilik untuk informasi dan tindak lanjut. Lalu untuk yang keenam, penggunaan sumber daya dengan efisien. Melalui perawatan berjalan, sumber daya seperti listrik, air, atau material bisa digunakan secara lebih efisien dengan mencegah kebocoran atau kehausan yang tidak perlu. Lalu yang ketujuh, keamanan dan kepatuhan. Perawatan yang teratur membantu menjaga keamanan penghuni gedung dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan. RS-kawan, perawatan berjalan memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga kondisi dan perawatan agar tetap beroperasi dengan baik. Ini membantu mencegah masalah yang dapat mengganggu operasional, meningkatkan umur pakai peralatan, dan mengurangi kemungkinan kerusakan besar yang memerlukan biaya perbaikan yang tinggi. Itulah pembahasan kita kali ini, RS-kawan. Semoga tersampaikan dengan baik dan menjadi manfaat ya RS-kawan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.